Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yang pertama hipotesis, yang kedua teori, yang ketiga dalil hukum. Sedangkan arti dari pengetahuan itu sendiri adalah hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat juga dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Namun perlu diingat, tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Nah, kita sekarang berada dalam ilmu gizi untuk mendapatkan pengetahuan. Kenapa sih ilmu gizi ini disebut ilmu pengetahuan? Nah, hal itu akan dijelaskan oleh Shirley. Jurusan gizi merupakan salah satu contoh dari ilmu pengetahuan. Jurusan ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dengan gaya hidup, pola makan yang sehat, dan lain sebagainya. Gizi dapat dikatakan sebagai ilmu karena di dalamnya mengandung hipotesis, teori, dan dalil hukum. Nah, ketiga hal tersebut dapat dibuktikan apabila kita berada pada tahap akhir kuliah. Maka kita akan ditugaskan untuk membuat skripsi atau karya tulis ilmiah yang dimana di dalamnya mengandung 3 kategori dalam ilmu, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum yang telah disebutkan tadi. Di dalam skripsi juga harus dicantumkan beberapa fakta lapangan yang telah kita dapat dengan mencari tahu secara langsung ke suatu tempat atau wilayah tertentu yang memiliki masalah yang berkaitan dengan gizi. Atau hal tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan penelitian. Nah, dengan begitu, gizi merupakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan ada penjelasan singkat dari Raihani. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Iptek sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmu di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu terlepas dari nilai ideologi bangsa justru akan mengakibatkan tumbuhnya sekularisme atau pergerakan menuju pemisahan antara agama dan negara. Kenapa Pancasila sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu? Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh Dena dan Anissa. Konsep dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, khususnya pada ilmu gizi, yaitu 1. Ilmu gizi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Agar ilmu yang didapat tidak menghasilkan nilai yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, pemerintah telah menerapkan beberapa program dalam upaya meningkatkan kesehatan gizi masyarakat yang optimal sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Namun, hasilnya masih belum optimal, maka diperlukan dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan hasil dari program tersebut demi kebaikan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila perlu dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia dengan gizi yang baik dan optimal, sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, ilmu gizi harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Tetapi nilai-nilai tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan nilai yang dianggap layak untuk dilibatkan. Contohnya, pada masyarakat yang beragama Hindu, mereka tidak memakan daging atau makanan yang berbahan dahar
berbahan dasar sapi. Karena sapi dianggap sebagai binatang suci dalam agama mereka, padahal daging sapi kaya akan zat besi. Dengan adanya nilai Pancasila mengenai toleransi antar umat beragama, di sini ahli gizi tidak akan memaksa mereka untuk tetap memakan daging sapi demi memenuhi nutrisinya. Mereka akan menyarankan makanan lain yang nutrisinya sama agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya tanpa bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk konsep selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa Yulian dari Kusliman. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai dasar dalam perkembangan ilmu. Untuk nilai ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif dalam perkembangan ilmu gizi. Rambu normatif yaitu mampu mengendalikan iptek agar tidak mempengaruhi pola pikir dan juga pola perilaku masyarakat di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa tugas ahli gizi itu untuk memberikan dan juga mengajak para masyarakat untuk memiliki pola hidup yang sehat dan juga memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau dengan kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Nah, dengan adanya Pancasila, maka kita sebagai para ahli gizi tidak bisa melenyapkan begitu saja kebudayaan di wilayah tertentu yang memiliki gaya hidup atau pola kebiasaan yang tidak sehat. Tapi kita sebagai para ahli gizi bisa mengajak dan juga mengedukasi para masyarakat agar memenuhi nutrisi yang optimal tanpa melenyapkan kebudayaan di wilayah tertentu. Untuk poin yang keempat yaitu perkembangan ilmu gizi harus berakar dari kebudayaan dan juga ideologi bangsa Indonesia dengan memandang Pancasila sebagai paradigma perkembangan ilmu di Indonesia. Untuk poin yang kelima yaitu Pancasila dijadikan sebagai tuntunan moral dalam perkembangan ilmu gizi agar tidak terpengaruh dampak negatif dari perkembangan iptek dan juga tidak membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. Metode pembelajaran Pancasila ini berbeda dan cukup menarik. Tidak seperti mata kuliah lain, Kita belajar tidak hanya melalui virtual Zoom atau virtual Meet saja, tetapi juga memanfaatkan sosial media lain seperti YouTube. Sehingga waktu belajarnya pun lebih fleksibel.